yang saya lihat kemarin skoci tidak turun. Itu sinyal tanda bahaya pasti ada. Entah klakson panjang, klakson berapa kali, itu seharusnya ada ya, memancing pertolongan lah, terutama dari sekian banyak massa yang berada di lingkungan pelabuhan ini. Iya. Kurasa randor itu mungkin ada prenya itu sedikit. Mungkin perasaan kita secara logika berpikir orang ini yang lalai, bekerja lalai, anggap sepele gitu. Sewaktu diturunkan ramdor ke MB, karena itu ramdor itu ada 1,5 meter, kalau dia klop, Ya, sekencangnya angin pun nggak akan bergeser ini. Kalau menurut pandangan saya, kalau tali dari samping kanan kiri, Sebenarnya berapa tali pengikat di sana ketika bersandar? Apakah 2 atau 4? 2 dipakai mereka. Besi untuk pengikatnya ada berapa di sana? Ada 4 ya, ada 4 ya. Horas, selamat sore. Kembali kita bertemu dalam program Green Berita. Saat ini saya berada di Pelabuhan Ambarita pasca insiden kejadian terjunnya satu mobil ke Danau Toba setelah keluar dari proses loading kapal ikan Batak yang baru bersandar. Banyak hal yang terjadi ketika itu, dan hari ini saya bersama para masyarakat yang ketika kejadian langsung turun memberikan pertolongan dan terjun ke dalam air menolong para korban. Kita ingin tahu bagaimana sih sebenarnya kejadian itu dan apa yang terjadi sehingga terjadi satu orang korban meninggal dunia akibat kejadian ini. Langsung saja saya menyapa para masyarakat yang di sini. Horas Maita Sudina. Horas Mate. Jadi mungkin saya menyapa Pak Sidabutar. Nama saya Herwin Sidabutar. Erwin Sidabutar. Pak Erwin Sidabutar. Kami dengar Pak Erwin ini pada saat kejadian ada di tempat dan langsung melakukan pertolongan dan terjun langsung ke danau untuk membantu. Ya, benar. Benar seperti itu. Ya. Boleh diceritakan sebenarnya kejadiannya bagaimana ya, Bang ya? Kronologi yang saya lihat sendiri dan langsung saya terjun ke lapangan, posisi mobil setengah ke danau, Iya. setengah di dermaga. Iya. Kondisi para penumpang sudah panik dan kawan-kawan sebagian ada yang nahan mobil, dan salah 1-2 orang dari ABK kapal udah di bawah, tetapi masih kurang untuk membantu pertolongan. Iya. Saya langsung terjun Iya. ke bawah sama 1 orang lagi teman Iya. dari tukang parkir dari Karang Taruna Ambarita. Amang sebelumnya di sini sebagai petugas sebagai apa? Tukang parkir. Tukang parkir. Tukang parkir Ya. Karang Taruna. Ya. Oh, orang Amang yang melakukan di sini ya. Ya. Nah, terus selanjutnya setelah Amang melihat mobil itu udah setengah tenggelam, apa yang Amang lakukan? Langsung terjun memberi pertolongan semaksimal mungkin Oh gitu ya. Amang langsung terjun ke dalam. ke dalam air. Iya. Gimana situasi ketika itu? Situasi pada saat mobil setengah di danau, setengah di dermaga, Iya. para ABK kapal melempari pelampung, dikasih sama penumpang Iya. untuk menjaga-jaga apabila posisi mobil langsung tenggelam. Iya. Tetapi para penumpang mobil belum bisa langsung keluar 100% dari dalam mobil. Mobil Avanza ini ya. Penumpangnya ada berapa? 4 orang. Ada 4 orang. Nah, terus setelah itu? Satu persatu penumpangnya bisa diselamatkan melalui kaca dari jendela. Sebagian lagi pada posisi ada yang ditarik langsung dari mobil, tetapi salah satu penumpang tidak bisa ditolong. Ditarik, dilemparkan ke dalam air atau masuk langsung ke darat? Ditarik ke atas permukaan danau. Oh, ke dalam danau ya. Baru ada di bawah yang memegang untuk memastikan tidak tenggelam ya. Iya. Nah, kemudian
Satu itu bagaimana kok? Kenapa tidak bisa tertolong? Satu orang lagi kronologinya dikasih pelampung, agak susah menerima pelampung yang ini, yang posisinya Iya, dia sukai. iya. Padahal posisi kawan-kawan yang di atas nahan mobil, Sudah sulit. sudah tenaga udah mulai habis, udah kelelahan. Oh, Lama-kelamaan mobil dikit demi sedikit langsung terjun ke bawah dasar danau. oh sempat masuk ke dalam. Langsung. Karena pada saat itu belum ada mobil pemadam, masih masyarakat semua yang menarik. Manual. Masih manual. Memakai tali ya. Menarik Menahan mobil dari atas. Tetapi tenaga semakin berkurang, Semakin berkurang. mobil pelan-pelan langsung ke dalam. ke dasar danau. Danau. Ketika mobil masuk ke dalam danau pelan-pelan, Amang, sudah berapa penumpang yang terselamatkan? 3 orang. Sudah keluar 3. Iya. Oh, berarti satu lagi di dalam itu masih. Ketika Masih. sudah masuk mobil itu pelan-pelan ke dalam. Ya. Satu orang lagi sama sekali sulit menolongnya. Apa persoalannya sehingga sulit ya? Pintu mobilnya sudah tidak bisa dibuka. Jendela kacanya setengah. Apakah penumpang tersebut tidak membuka langsung kaca jendelanya atau menutup atau bagaimana ya? Mungkin rasa panik dia sendiri, mungkin tidak tahu berenang, takut melompat langsung. Kita juga agak susah menjelaskan karena kita posisi di dalam air. Kami sendiri sama kawan-kawan sudah berteriak-teriak, cepat keluar, tidak menerima respon. Oh, Ada satu hal lagi, Pak. ya mungkin Kebetulan- jelaskanlah Amang namanya, Mang. Nama panggilan saya Bapak Joshua Sidaputar. Iya, Kebetulan saya pas tinggal di pinggir pelabuhan ini, iya, karena saya mendengar dari masyarakat ada mobil jatuh Iya. dari peri. Karena selama ini saya lihat belum pernah ceritanya di dermaga itu jatuh. Jadi apalagi kita lihat kapal yang begitu sangat bagus lah. iya. Apa kelemahannya? Kapal baru ya? Kok cuma sampai begitu? Iya. Itulah saya tanda tanya. Saya lari ke sana bawa jas hujan, Iya. saya lepaskan bajunya, Iya. saya langsung terjun. Sebelum terjun, Amang ikut juga terjun ya? ikut. Sampai sebelum terjun, saya tanya dulu ibu yang punya mobil. Iya. Ada berapa orang lagi di belakang, Bu? Saya bilang. Iya. 2 lagi katanya. Langsung saya buka celana, Iya. tinggal pakai CD, Iya. langsung lompat. Saya coba nyelam ke bawah. Iya. Nah, cuma karena yang menahan juga di atas sudah susah, kita juga masuk mau ke dalam susah. Iya. Di samping tenaga kita juga tidak ada lagi, Iya. kelamaan di dalam air. Nah, kembali naik ke atas. Nah, untuk menyelamatkan inilah yang susah, karena pada saat itu memang posisi semua manual, belum ada mobil yang menolong. Masih tangan masyarakat yang memegang tali. Sehingga untuk menahan mobil tidak masuk ke dalam Iya. danau. Oh. Kehabisan tenaga masyarakat Iya. setempat lah paling utama yang ada di sini, ndak baik juga dari desa Selaga Iya. yang sudah terjun ikut melihat situasi di lapangan, Iya. dan semua tukang parkir ini dari teman-teman yang ada di sini. Nah, mereka sudah di sana semua. Sekuat tenaganya sudah dipergunakan untuk menolong. Berarti bisa dikatakan yang menyelam itu adalah masyarakat sekitar sini ya? Iya, betul. Termasuk saya Semua? yang menyelam. Ada berapa 2 kali ketika itu saya coba. masyarakat sekitar yang menyelam langsung? Kalau di video itu sekitar ada 4-5 orang ya? Satu yang punya rumah di sebelah sini, ini satu teman saya ini, orang tukang parkir kebetulan yang jaga di situ, udah duluan saya lihat di dalam danau. mobil. Dalam danau. Nah, ada Pak Manik juga, ada penjual tiket si Giro yang orang Tomo. Iya. Nah, itu juga. Berarti ada sekitar 6 orang ya? Nah, sebagian karena menahan mobil, Iya. kawan-kawan ini sama kawan yang lain, Iya. ya bagaimana lah, karena posisi MB yang ada di lokasi miring, Iya. sementara menahan mobil, beban mobil lebih berat. Iya. Nah, disitulah tidak sanggupnya. Baik. Apa? Jadi sempat tenggelam mobil itu. Tidak ada, berarti tidak ada petugas dari kapal peri, tidak ada yang lompat untuk menolong ya? Hanya orang itu ngasih pelampung, menolong pun disitulah saya, Pak, yang agak kesalnya sama mereka. Saya sampai berteriak, keluarkan semua pelampung itu. Jadi maksud saya kian, maunya yang kejadian orang yang kena itu, paling tidak jangan satu, supaya dia agak lebih ngambang. Itu Iya. tujuan saya. Dikasih pelampung sebanyak-banyaknya, atau 2 untuk dipegangnya, karena dia tidak ada mempergunakan tangan sama kakinya untuk apa, membuat dia lebih safety gitu. Iya.
seumpamanya kini nggak ada pelampung ini atau dipegang teman-teman langsung dibunuh, saya rasa bisa juga ikut tenggelam. Tenggelam. tadinya. Iya. Apakah operator dari kapal feri tidak menurunkan skoci? Oh tidak ada skoci. Bunyi sirene ataupun trompet sehari-hari kalau mau berangkat sesudah datang pun saya kira hal perlu Pak supaya tanda tahu alarm, semua. ada alarm pun tidak ada bunyi. Tidak ada. Tanda alarm pun tidak ada bunyi. Justru alarm mobil yang bunyi. Oh, Nah, alarm kapal tidak ada bunyi. tidak ada bunyi. Menyatakan ada insiden. Insiden, Ada tidak. bahaya, tidak ada. Tidak ada. Kalau misalkan kapal, misalkan sekoci itu diturunkan, apakah ada menguntungkan nggak itu bagi para penolong dan korban? Nama saya Asel Sialagan sebagai warga pelabuhan Ambarita. Kalau yang saya lihat kemarin skoci tidak turun. Nah, kakak saya lihat ada jatuh mobil. Jadi dari hati saya spontan langsung pakai celana pendek langsung terjun. Nah, untuk membantu bagaimana supaya manusia ini selamat dulu lah pikiran ya kan. Nah, Jadi seandainya sekoci ini turun ada bisa inilah saling membantu apa yang bisa dibantu, minimal keluarlah kalau pihak perhubungan kan minimal diturunkan kan, biar juga enggak ini bisa dibantu bagaimana, ini tidak ada. Dan juga yang saya lihat di sini kita punya Basarnas, tapi kan bisa dikontak ke Jibata, nggak ada turun. Saya lihat apa ini, apa hubungin kalian, saya bilang minimal tidak ada. Misalnya nggak ada tim Basarnas di sini kan bisa telepon ke Jibata, polisi air ada, tidak ada turun. Itulah yang saya lihat kejadian. Tidak ada yang apa mereka tidak, pihak kapal ini tidak hubungin apa, minimal kerjasama lah, namanya musibah kan. Sedangkan kita aja warga pelabuhan ini langsung spontan membantu. Kita turun udah, kakak saya sih ada jatuh mobil, langsung saya pakai celana pendek udah bantu. Rupanya yang saya lihat mobil, tapi orang ini ya siapa tahu masih ada kan. ketika itu tidak ada petugas polisi air atau Tidak ada yang saya temuin kemarin. Makanya saya tanya, gimana kalian kok nggak ada dihubungin? Ya kerjasama minal dari mana bisa dihubungin kan? Ini untung masyarakat sama Karang Taruna, parkir yang bantu semua. Kalau tidak Berduyun-duyun. ditarik kian Pak sama mereka yang di atas, saya kira empatnya lewat semua ini. Hanya memperjuangkan inilah. Semua kurasa ini saya juga Bantu nggak bisa tidur semua, semalam. bahu-membahu. Kecapean. Waktu sempat menarik mobil itu sama mobil memandu. ini. Habis semua, seperti lebih-lebih dari tarik tambang. Kalau bilang tarik tambang sekali narik udah selesai. Kalau ini, aduh mempertahankan hidup, lemas, makan nggak selera lagi. Tapi itulah demi kita pikir pas pula di daerah kita lihat hal seperti ini, wajib memang harus kita bantu sedapat mungkin apa yang supaya bisa tertolong, itu tujuan kita demi manusia. Nama saya Joel Sidabutar. Kebetulan di kejadian kecelakaan semalam, saya respon ke sana. Ada sekitar 2-3 orang itu dari ABK yang terjun ke danau. Cuman karena kita tidak tahu dia mempunyai skill atau tidak dalam menyelam, yang kita ragukan, sehingga masyarakat umum ini yang langsung terjun menyelam dalam hal memberi bantuan pertama kepada korban yang ada di dalam mobil. Dan ada yang kontak secara fisik sama korban, saudara Aaron Sigiro. Dia sempat menarik, tidak kuat juga menarik korban yang meninggal ini ya. Yang meninggal ini Iya. tidak kuat juga. Iya. Dan dengan keterbatasan tenaga yang dia miliki, dia kembali ke permukaan lagi. Cuman yang sangat kita sayangkan, respon dari sekian banyak ABK yang ada di KMP Ihan Batak ini, kenapa harus jumlah yang minim diturunkan orang itu? Maksudnya jumlah yang minim itu gimana? Sekitar 2 atau 3 orang lah yang lompat ke terjun. danau. Sementara kebanyakan ABK memantau dari kapal. Yang kita sayangkan begitu. Dan yang memberi pertolongan penarikan mobil, menahan apa segala macam, itu dari masyarakat sekitar dan pemuda Karang Taruna yang langsung gerak cepat, respon gerak cepat. Yang kita sayangkan di situ. Dan satu yang seperti saya
lihat di kejadian kemarin, setahu saya itu kalau di dalam ilmu perkapalan, dalam ilmu perkapalan itu baik kapten, awak apa segala macam, itu sinyal tanda bahaya pasti ada. Kebetulan saya tidak tahu gimana sistemnya, entah klakson panjang, klakson berapa kali, itu seharusnya ada. Atau bisa lebih suar ditembakkan ke atas, istilahnya memancing pertolongan lah, terutama dari sekian banyak massa yang berada di lingkungan pelabuhan ini. Iya. Yang kita sayangkan di situ. Dan satu lagi, segitu banyaknya ada skoci, speedboat untuk pertolongan pada kecelakaan, itu ada, kenapa tidak ada respon orang itu untuk menurunkan? Setidaknya meringankan tenaga ini para relawan Yang ada di danau. yang melakukan pertolongan kepada penumpang yang jatuh ke danau. Iya, iya. Dan juga ada tamu-tamu yang di warung sebelum mereka berangkat ke peri ikut membantu mobil ini. Karena kebetulan saya tinggal di sini, ada Iya, kebetulan iya. tamu saya, Iya. dua orang itu jadi pulang naik Iya, iya. naik roda 2 ke Medan orang itu. Mereka itu kerjasama sama masyarakat di sini yang dipandu dari Karang Taruna sama masyarakat di sini semua. Oke. Nah, kita boleh tanya, kira-kira sampai berapa lama mobil itu terendam, terutama korban itu, sehingga mengakibatkan dia meninggal dunia ya? Mungkin karena kebanyak minum air. Sempat berapa lama kira-kira? Lebih kurang 20 menit. Kawan-kawan 20 menit dia udah di dalam posisi, udah tenggelam. danau. Udah di mobil udah tenggelam di dasar danau. Kawan-kawan dari Karang Taruna berdatangan semua membantu untuk menyelam korban. Siapa tahu masih bisa diselamatkan. Sesudah kawan-kawan angkat korban ke atas dermaga, kondisi korban sudah diragukan, masih sempat dilarikan untuk memastikan masih bisa puskesmas. hidup apa enggak, dibawa ke puskesmas, ternyata tidak bisa ditolong lagi. Berarti dengan kata lain 20 menit inilah sempat terendam. Iya. Itulah dia mungkin kebanyakan minum air sehingga Mengalami Iya, mungkin entah dari hidung atau dari Iya. mulutnya masuk itu. jadi meninggal dunia, mungkin seperti itu ya. seperti itu. Baik. Nah, kalau boleh tahu saksi mata yang ada di sana, kawan-kawan semua, apa sih yang menyebabkan jatuhnya mobil itu? Apakah memang lepas, kata orang, rundown-nya atau apanya itu? Ramdor itu ya. Nah, mungkin ada kawan seperti sebelum disambung nanti ya sama teman-teman yang mau mungkin ada kasih pendapat dulu gimana mengenai ramdor ini apa. Karena saya lihat ada besi patah. Seling ya. Nama saya Selamat Nenggolan. Mungkin kurasa randor itu mungkin ada frenya itu sedikit. Randor itu kan begini. Turunkan randor itu kenop. Tapi ada mainnya seling itu, seling ada 2 itu. Iya. Menahan. Mungkin perasaan kita secara logika berpikir orang ini yang lalai. Bekerja lalai. Anggap sepele begitu. Kalau menurut pendapat saya ya kan. Ketika anginnya kencang, langsung perinya kena sorong dia, lepas randornya. Tapi kalau kurasa seling itu kencang dia, nggak bakalan jatuh randornya itu. Mungkin gara-gara putus selingnya itu, hentakan randor itu langsung gara-gara ada pre-nya banyak, ada selingnya itu ada pre-nya gitu. Waktu mendarat ke bawah. Iya, orang itu nggak teliti, randornya itu nyandar begini, orang itu nggak memperhatikan. Mungkin kesalahan orang itu kebanyakan lalai. Bekerja dari ini lalai dia. Baik. Agak sepele gitu. Baik, kami dengar setiap bulan ada maintenance ya. Ya, Ya. Ada maintenance
Kenapa sih jadi seperti itu ya? Orangnya itu entah servis tiap bulan gitu, entah nggak diperhatikan gitu, kita kurang tahu juga. Ada sedikit masalah teknis ya. Saya secara pribadi bukannya mengajari, tapi maksud saya begini, seumpamanya mobil yang ada di dalam ferry sewaktu diturunkan ramdor ke MB, karena itu ramdor itu ada 1,5 meter, kalau dia klop Iya. sekencangnya angin pun nggak akan bergeser ini. Kalau menurut pandangan saya, kalau tali dari samping kanan kiri dari kiri Iya. dari sebelah ke sebelah pinggiran darat, nah, dari situ di dermaga itu ada 2 tali pengikatnya. Sebenarnya berapa tali pengikat di sana ketika bersandar? Apakah 2 atau 4? 2 dipakai mereka, memang 2 selama. Kalau besi untuk pengikatnya ada berapa di sana? Ada 4 ya, ada 4 ya, Berapa? ada 4. Ada 4 ya. Tapi yang dipakai cuma 2 ya. Nah itulah yang Selama ini memang dipakai cuma 2. kalau yang kita lihat sehari-hari memang begitu. Jadi, Memang 2. ya 2. Oh. Tapi itulah yang saya bilang tadi Pak, memang kalau dia klop dia, nah jadi ini memang yang perlu harus diperhatikan. Sebelum klop jangan disuruh mobil keluar dari ferry. Nah menjaga hal seperti umpamanya ada kencang angin atau bagaimana angin, terutama anginnya kalau hujan, kena hujan itu hal biasa angin Ya, ini, karena di sini termasuk kuat anginnya kalau di Danau Toba ini. Jadi itu yang paling utama harus diperhatikan orang-orang kapal, BK kapal. Berarti perintah untuk keluar itu harusnya diperhatikan baik-baik Iya. dulu ya. Iya. Setelah klop dia dengan baik baru diperintahkan untuk Ya keluar. ada tetap memandu. Baik. Pas memang pada saat kejadian itu Pak, memang hujan, betul kita akuin itu hujan. Apakah ada pengaruh cuaca itu sehingga putusnya tali selingnya atau apa? Disinilah letaknya Pak. Tadi pendapat saya kalau memang dia klop, kalau menurut saya kalau klop ramdor itu, karena pintu ramdor itu hanya untuk fungsinya buka tutup itu. Nah kalau umpamanya ditutup, dibuka begini, masuk ramdor ke MB, klop dia, nah jadi seling hal biasa. Nah kalau umpamanya sudah masuk semua mobil mau berangkat, tinggal nutup biasanya. Kalau kita perhatikan sehari-hari, cuma kita memang bukan orang perkapalan, cuma karena melihat sehari-harinya begitu yang dilakukan. Karena kita perhatikan ada 1,5 meter ramdor itu untuk klopnya ke MB itu. Baik. Nah, ini kan ada petugas parkir untuk mengatur mobil yang hendak menyeberang, itu di bawah naungan petugas parkir Karang Taruna ya? Iya. Ah, Iya. ketuanya siapa? Saya sendiri. Namanya? Oh, izin buka dulu. Iya, iya. Nama saya Dedi Sidaputar. Iya. Nah, dipercayakan teman sebagai Ketua Karang Taruna di Sambarita. Iya. Sehari-hari tugasnya apa di sini? Sehari-hari tugas kami sebagai penanggung jawab atau pengelola parkir, kita menjaga dan menertibkan mobil yang akan diseberangkan. Dalam arti menertibkan untuk mengantrikan. Mengantri. Iya. Dan juga ikut berpartisipasi kadang-kadang bertanggung jawab untuk kebersihan. Kebersihan ya. Artinya mobil yang parkir itu juga tetap harus bayar uang parkir berarti di sini ya. Retribusi. Retribusi ya. Iya. Itu resmi ya. Iya, resmi Ada dari dinas. karcisnya ya. Iya. Berapalah satu mobil retribusi? Karena kita ini kategori parkir khusus, diperbutkan itu 5.000 5.000 rupiah. Baik. Nah, kalau dalam kesehariannya komunikasi dengan pihak kapal feri, pengelola kapal feri, baik kapten maupun manajemennya secara keseluruhan, bagaimana kawan-kawan perparkiran dari Karang Taruna ini? Oh, terima kasih Bang. Tempo hari kita terkadang banyak komplain. Komplain? Iya. Komplain kenapa ya? Komplainnya begini. Ketika dari seberang atau pelabuhan Ajibata mobil yang akan diseberangkan sangat banyak, pihak XDP atau manajemen Ihan Batak ini memfasilitasi gitu Mobilisasi dalam hal? untuk menyeberangkan. Iya. Nah, kalau berapa tuh sampai kadang ferry tambahan juga waktu pora-pora di sini dilibatkan. dilibatkan. Sekarang kaldera. Nah. Dan kami juga sudah pernah menjumpai supervisornya langsung. Kenapa kalau dari Ambarita mobil yang mau berangkat untuk 2 kapal Ihan Batak juga dipulangkan? Dalam artiannya petugas yang dari SDP di sini
ditugaskan di simpang sana untuk mengabarkan atau mengasih tahu kepada mobil yang akan menyeberang bahwa trip sudah habis, langsung di close gitu. Iya. Nah, sementara kalau dari Ajibata berapapun akan menyeberang. Iya, yang kami lihat tempo hari. Apa yang jadi persoalan sehingga selalu dibatasi? Pernah saya telepon langsung supervisornya atas nama Pak Sutrisno kalau tidak salah. Pak, kenapa Pak nggak diseberangkan Pak? Padahal mobil sudah menumpuk di Pelabuhan Ambarita. Oh ya, gimana? Anak-anak Bu sudah kelelahan katanya. Alasan kelelahan itu ya Pak. Ya jadi mau gimana? Ini pun belum, ini 1 harian nggak sempat gini ini. Jadi padahal kami baca ada logo seragam ASDP ini melayani 24 jam. Melayani 24 jam. Iya, dan Nggak sesuai ya. Namanya melayani 24 jam. Jadi kita bingung Bang, sebagai kita pemuda, pemerintah pusat cukup sangat banyak mengeluarkan dana untuk pembangunan fasilitasi transportasi antara Samosir terus luar Samosir. Iya. Tapi kenapa manajemennya harus begini gitu? Membatasi Iya, apa ya? Trip ya. itu kan kalau hari rame itu kan pada saat momen-momen liburan. Iya. Kenapa? Ataukah mungkin pihak SDP ini untuk melempar ke swasta atau kemana, kita juga nggak mengerti karena itu kan bukan ranah kita. Yang pasti kalau di sini udah rame, kadang-kadang untuk trip 2 kali tripnya disuruh pulang. Seperti itu ya. Iya. Disuruh pulang. Volume kendaraannya untuk kapasitas Ihan Batak kadang-kadang kan kapasitas Ihan Batak 32. Untuk 2 trip aja itu udah, untuk menambah tripnya itu orang ini tidak mau, langsung mau. dikandangkan di Oh, Ajibata. seperti itu ya. Iya. Padahal masih banyak antrian ya. Iya, betul. Iya. Bukan sekali 2 kali peristiwa seperti itu yang kami lihat selaku masyarakat di sini. Banyak pernah kecewa saudara-saudaranya dari Sinaga yang ziarah ke Samosir. Iya. Nah, mereka sangat-sangat kecewa. Nah, terpaksa mereka pulang. Ada yang dari Tele, ada yang lain. Sempat dijanjikan mau diangkut. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya orang penjaga parkir yang di sini, mereka melakukan apa instruksi yang dari kapal. Selesai katanya selesai. Padahal mobil masih menumpuk. Nah, itulah. Kasihan kadang apa itu. Situlah keluhan dari yang punya mobil biasanya. Baik. Nah, mudah-mudahan pemerintah pusat atau yang berkaitan untuk cara manajemen atau pengelolaan dermaga dan lalu lintas transportasi ferry ini Bang, ya mudah-mudahanlah diperhatikan. Gitu harapan kami. Apanya yang diperhatikan? Cara memanajemeninya. Jadi kita kadang-kadang untuk mengasih informasi kepada penumpang itu tidak ragu-ragu lagi. Iya. Kadang-kadang kita tumpuk di sini mobil, tiba-tiba dari sana udah di close gitu. Sementara parkir sudah dikutip ya? Iya, kadang-kadang iya. Jadi biar kita tahu juga, oh Ibu, ini masih bisa diseberangkan. Walaupun sampai malam kadang-kadang orang itu kan nunggu. Jadi Iya. kasihan gitu. Kasihan. Mudah-mudahan dengan kejadian ini ya bolehlah diperhatikan. Ada evaluasi ya? Evaluasi untuk cara Iya. manajemen. Baik. Terima kasih Bang. Oke. Nah, kawan-kawan sebagai petugas parkir dalam naungan Karang Taruna di desa ini, ada nggak semacam dukungan bantuan dari pengelola manajemen, contoh memberikan bantuan dana atau memberikan seragam baju atau seperti itu? Oh ya, saya jawab juga. Kemarin waktu diterapkan pemesanan tiket online, Iya. yang all shop ya. Nah, di situ juga banyak kericuhan. Iya. Nah, jadi kemarin saya sudah menawarkan juga kepada pihak GM manajernya SDP, Iya. Pak, kita kan mitra Pak, tolonglah anak-anak Karang Taruna dibantu atau pemuda setempat ini, Iya. minimal kami difasilitasi seragamnya Pak, atau ini Pak yang untuk diperlukan di lapangan Pak. Ya jawabannya ya nantilah kita pikirkan katanya, cukup di situ aja Pak. Bulan berapa itu? Bulan berapa? Bulan 12 ke bulan 1. Iya, iya pas hari. Berarti sekitar bulan 12 2020 lalu ya? Iya. Sampai sekarang masih berpikir, lama berpikir ya? Baik. Harapan saya sebagai pemuda dan warga setempat Ambarita, harapan saya mengharapkan itu bahwasanya dari pihak manajemen, pihak kementerian,
tolonglah untuk dalam hal perekrutan atau apa segala macam dalam sistem ini di perkapalan atau ABK-nya lah begitu. Direkrut dia yang memang betul mempunyai skill dalam hal menyelam. Iya. Menyelam. Kenapa bisa sampai masyarakat Iya. yang duluan menyelam daripada orang itu? Iya. Nah, harapan kita ke depannya begitu. Karena ini kan transportasi. Transportasi dalam hal danau penyeberangan. Margin ya. Nah, mungkin seandainya kalau kejadian randor putus atau apa di tengah danau, tak bakal ada yang bisa menolong. Baik. Kan kemarin itu kawan-kawan semua sudah berlelah menolong, langsung terjun sampai ke danau untuk seluruh korban. Nah, tanpa bermaksud untuk meminta balasan ya, karena itu semua Tuhan. Tetapi ikhlas ya, Dengan pasti ikhlas. dengan alasan kemanusiaan. Kemanusiaan. Nah, tapi kan ada juga harapan kepada pemerintah kabupaten bagaimana dukungan ke depannya kepada petugas perparkiran dari Karang Taruna Desa Ambarita ini. Ya, kami harapkan kalau masalah dukungan dari pemerintah atau Pemda setempat, kami mengharapkan istilahnya kami pemuda Karang Taruna yang terlibat langsung dalam hal kejadian semalam diperhatikanlah, dalam artian ya dalam hal kemanusiaan kita dengan segala upaya walaupun ada jatuhnya korban, itulah batas kemampuan kita. Tapi bisa meminimalisasi ya, meminimalisasi. Meminimalisasi Iya. korban. Baik. Baik. Perhatikan. Atau kedepannya mungkin kalau tidak bisa pihak manajemen SDP, Pemkab Samosir menyiapkan baju dinas kawan-kawan ya. Kalau Kalau menurut saya ya, karena mitra lebih bagus kalau bisa ASDP lah yang apa. ASDP ya, Iya, menyiapkan itu. karena mitra itu lebih enak, jadi lebih sinkron dia. Baik, baik. Demikian tadi ngobrol singkat kita, Marnonang bersama masyarakat sekitaran Pelabuhan Ambarita, khususnya masyarakatnya pengelola parkir Karang Taruna Desa Ambarita. Semoga ini bermanfaat untuk membuka wacana dan wawasan dan informasi terkait tentang insiden terjunnya sebuah mobil Avanza dari Peri Ihan Batak yang mengakibatkan korban meninggal dunia 1 orang. Saya Fernandus Tanggang untuk Green Berita. Horas, horas, horas.